kami Siluam Sidamaro mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi PW GKU Bekasi 1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi PW. Yes, yes, yes. kami baru mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 kepada seluruh jemaat GKU Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami dari keluarga Ritonak mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Rohani mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kami keluarga Sarman mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Seorang keluarga besar Nevenia DHTPU mengucapkan Selamat pergantian 25 Desember tahun 2020. Tuhan manis memberkati. Love you. Shalom. Kami keluarga Budi Olgro Simbolon Borus Timorangkir mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 kepada seluruh jemaat GKU Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami keluarga Hutasean mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami keluarga Penatua Mangatur Sirait mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Daniel Saputan. Selamat Hari Natal ya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih beribadah secara online. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di gereja dan juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah karena kondisi sakit atau kurang sehat, maka perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita pastikan bahwa kita sudah siap untuk beribadah. Kita tinggalkan sejenak kegiatan kita dan kita khususkan waktu kita untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana Bapak Ibu Saudara kita beribadah di gedung gereja. Kemudian yang ketiga, mari kita siapkan Alkitab, kita siapkan persembahan, kita siapkan alat-alat perjamuan kudus, anggur atau roti jika ada pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan mari kita beribadah dari awal sampai akhir, jangan terputus di tengah jalan. Ketika kita sampai akhir kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengalami sukacita, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Untuk itu mari kita beribadah, alami perjumpaan dengan Tuhan, kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kondisi kita dalam keadaan yang sehat, kita tetap melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.
Salam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami mewakili tim kerja Natal Gereja GKU Bekasi 1 mengucapkan selamat tahun baru. Dengan berkat kekuatan dari Tuhan, kita boleh menapaki tahun 2021 ini semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Izinkan kami hari ini atas nama tim kerja Natal gereja kita menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang begitu dalam, terutama kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Apapun yang kita berikan bagi gereja kita, baik itu pikiran kita, ide kita, maupun sumbangan dana yang telah diberikan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dari target yang kami tetapkan 98% kita sudah bisa memenuhi target, dan sesuai dengan rencana semula kelebihan dana itu akan kita gunakan untuk membantu perjuangan pengadaan lahan gereja kita di belakang. Kami tetap memohon senantiasa doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Apapun yang bisa Bapak Ibu berikan, apakah itu doa, apakah itu materi, tidak persoalan besar kecilnya, tetapi paling tidak ada peran serta kita. Kami sangat menghargai dan sangat mendukung itu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati semua apa yang Bapak Ibu berikan kepada gereja. Terima kasih kami juga kepada Majelis GKU Bekasi 1. Terima kasih kami juga kepada tim kerja Natal yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin tim ini, sebenarnya ada banyak keraguan-raguan bagi saya, mengingat kondisi saat ini penuh ketidakpastian. Sampai tim ini dibentuk juga kita melihat tim ini agak terlambat dibentuk karena memang masih ada keraguan-raguan apakah kita bisa Natal secara langsung ataukah hanya virtual begitu ya. Tetapi karena kita terus mengandalkan Tuhan, semua rangkaian acara berhasil kita selesaikan. Meskipun pada saat pelaksanaan malam Natal itu banyak tim kerja, anggota tim kerja yang terkapar sakit ya, dan harus masuk rumah sakit. Sempat juga menimbulkan pesimis bagi kami, tetapi itulah penyertaan Tuhan luar biasa. Kita bisa melaksanakan acara walaupun secara virtual, tetapi kami menyambut semua pujian, semua sambutan, sampai ada yang mengatakan Natal kita ini tidak kalah dengan HKBP Menteng. Walaupun ini Natal virtual yang pertama buat kita, tapi kita bisa laksanakan dengan baik. Dan paling penting dari itu, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih kami kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah berperan serta. Apapun yang diberikan, ide, semua itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita di tahun 2021 ini. Dan kami tim kerja juga sesuai dengan pengumuman kami yang pertama mengenai lomba kelompok vokal keluarga. Dari beberapa keluarga yang telah mendaftar, kami pilih ada 2 peserta terbaik yang patut kita apresiasi, dan semoga ini menjadi langkah awal untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, izinkan kami memberikan penghargaan yang secara nilai manusia mungkin tidak seberapa, tapi yang lebih penting dari itu adalah kebersamaan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Kami panggilkan untuk menerima sebagai pemenang runner up lomba
kelompok vokal lagu Natal Gereja GKO Bekasi 1. Runner up keluarga Bapak Penatua Arthur Ursia. Kami persilakan Ibu atau Bapak yang mewakili ke depan. Ya, diwakili. Kami panggilkan Bapak Ketua Majelis, Bapak Penatua Engki Soputan untuk dapat memberikan. Ya, terima kasih. Bapak Ketua tetap di atas, kita tunggu. Kemudian sebagai pemenang pertama, kami berikan juga penghargaan kepada keluarga Wahani. Kami persilahkan kalau ada yang bisa mewakili, karena kebetulan Ibu Penatua Clara ada di Manado dan mungkin anggota keluarga yang lain. Kalau tidak ada yang hadir pada saat ini, kami serahkan Bapak Ketua untuk menerima dan menyimpannya untuk diberikan nanti. Ya. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dapat kami sampaikan dari tim kerja Natal di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, Gereja Tuhan GKO Bekasi 1 tetap mendukung, tetap memohon dukungan Bapak Ibu jemaat dalam segala bentuk, doa, harapan, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru untuk kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah tahun baru pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian NKB 47B bait pertama dan bait yang kedua. Da
Padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di hari pertama di tahun 2021 ini, marilah kita dengan sehati mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pujian syukur jemaat. Jemaat kekasih Yesus, kita bersyukur karena Tuhan telah menghantarkan kita sampai pada tahun 2021 ini. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita bahagia, tetapi ada banyak juga yang bisa membuat kita kecewa. Tetapi ingatlah, bila firman Tuhan berulang kali mengajarkan kita untuk bersyukur dalam setiap hal, bukan saja untuk yang sudah kita alami, namun juga untuk hal-hal yang belum kita jalani, karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan berharap. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita Setiamu Tuhanku tiada bertara.
musim yang panas. Rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersalah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puaslah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, serta memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku kepadamu ya Bapa, betapa congkak dan sombongnya hati kami. Kami menganggap bahwa kami dapat melalui tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini semata-mata karena semua yang ada pada kami. Kami sering tidak mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami sering goyah ketika melihat, mendengar, dan mengalami goncangan-goncangan di dunia ini. Kami takut dan pesimis melihat masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Sebab penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang adalah Kristus, yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kami letih lesu karena segala macam persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami memberontak karena kami tidak sanggup lagi menanggung semuanya. Ampunilah kami ya Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ampunilah kami ya Bapa, bila kami mengeraskan hati kami selama ini. Kami tidak memberi diri untuk dibaharui dan dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga kami gagal menjadi saksi yang menyenangkan-Mu dan menghasilkan buah-buah kebenaran di rumah tangga kami, di gereja dan dunia di mana Engkau telah mengutus kami. Kami harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kami dibaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor
Bagai rusa berteriak dari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hausku tak terperi, bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Untuk itu jemaat Tuhan diundang untuk bersama bangkit berdiri mendengar berita anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru. Anugerah pengampunan dosa yang berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang dengan jujur dan bersungguh-sungguh mengakui dosanya serta berjanji untuk meninggalkan kehidupan dosa dan segala kecemaran. Dengan demikian ia layak menerima janji Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 14-16 yang demikian bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara jemaat, pengakuan kita dan pengampunan dari Allah menyatakan suatu relasi hidup yang baru dalam Allah dan sesama. Marilah kita mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru yang Tuhan sabdakan kepada kita dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali.
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan imam yang am dan rasuli di awal tahun 2021 ini dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kekasih Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar bagian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, meneduhkan hati dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan kami dan menciptakan hari ini, 1 Januari 2021, dan kami berkesempatan beribadah berbakti sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan dan memastikan kehidupan kami di tahun ini dalam naungan kasih penyertaan, perlindungan dan tuntunan-Mu. Maka kami membuka hati mendengar sabda-Mu, dan dengan lembut hati kami menerima kebenaran firman-Mu memandu. Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan mempraktekkan dalam keseharian kehidupan kami lebih lagi. Karena untuk itulah kami punya alasan hidup dalam dunia ini. Dalam Kristus Tuhan, Putra Natal yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Kekasih Kristus, kita membuka bagian firman Tuhan di Mazmur pasal 100, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Kita membaca bagian firman Tuhan ini litani atau silih berganti. Saya membaca bagian Alkitab yang menjorok keluar, Ibu Bapak sekalian yang menjorok ke dalam. Mazmur 100 dalam perikop pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan, demikian sabda firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu kekasih Kristus yang pagi hari ini berkesempatan beribadah di gedung pemujaan, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mengawali hari ini tanggal 1 bulan 1 2021.
Ada orang yang main dengan angka-angka ini. Saya nggak bisa main-main dengan angka ini, tetapi ada yang mengatakan bahwa kita ini sedang dalam kehidupan satu untuk Tuhan karena nomor satu. Ada juga yang menyebut kita ini adalah satu untuk keberhasilan. Saya melihat banyak orang tua, ada Opung, Amang, Inang, Basodara, Katong Basodara. Saya kira begini, kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hidupnya itu bukan untuk dirinya, untuk anak-anak, untuk keturunannya. Anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan yang mencontoh kehidupan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang punya kerinduan, harapan, cita-cita. Asangapon hamoraun hagapion saur matua. Horas madita sasudena horas. Kekasih Kristus, kita punya impian, punya harapan. Datang ke tempat pemujaan ini bukan hanya sebagai rasa syukur kita dalam penyertaan Tuhan, tetapi juga sedang memastikan, karena begini, sesungguhnya cita-cita ibu bapak sekalian, atau apa yang sudah diraih hari ini, lebih banyak yang belum kita terima dibandingkan yang kita terima. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, sesungguhnya lebih banyak yang belum kita terima dari Tuhan. Nah, untuk itu ibu bapak kekasih Kristus memastikannya satu di dalam Tuhan. Saudara berdoa bersama-sama, itu menjadi akrab. Dan berdoa kepada siapa itu menjadi satu di dalam Tuhan. Maka pagi hari ini setelah membaca Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5, tema yang sinode berikan kepada setiap GKO dimanapun berada, providensia Allah menggerakkan diakonia, diberkati Allah untuk memberkati, menerima kebaikan Allah untuk membagikan dalam kehidupan lainnya. Saudara kekasih Kristus, 2020 telah lewat dan kita menerima pemeliharaan Allah. Ada perlindungan Allah, ada tuntunan Allah. Allah itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Saya kira ibu bapak yang hadir di tempat ini atau yang ada di rumah lebih kebal terhadap virus COVID-19 dibandingkan sebelumnya. Ada tuntunan Allah, ada kehidupan yang luar biasa ini, lalu kemudian bagaimana memastikan tahun 2021 yang dimulai hari ini mengalami kehidupan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Hidup ini merayakan kebaikan Tuhan. Hidup ini sebenarnya menerima yang terbaik dari Allah itu tanpa batas. Firman Tuhan katakan apa yang tidak timbul dalam hati terlintas dalam pikiran disediakan Tuhan. Maka pagi hari ini providensia Allah atau pemeliharaan Allah, kasih Allah, perlindungan Allah, tuntunan Allah yang luar biasa itu atas hidup kita. Kemudian lalu apa yang kita lakukan bagi sesama, maka memastikan bahwa diri dan komunitas kehidupan kita selanjutnya itu lebih baik, lebih baik. Maka untuk itu izinkan saya bertanya kepada setiap Bapak Ibu Saudara, bagaimana memastikan saya udah dipelihara Tuhan, bahkan
Yang saya tahu perlindungan Tuhan itu lebih banyak, yang saya tidak tahu bahwa hidup saya itu dilindungi lebih lagi. Maka kemudian pada pertanyaan untuk memahami lebih dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini, bagaimana memastikan pemeliharaan Tuhan itu atas hidup saya dan komunitas keluarga besar GKO Bekasi 1 ini lebih lagi. Mari kita lihat ayat 1 sampai 3. Jawabannya adalah melakukan misi diakonia. Lalu jawaban yang kedua, ayat yang ke-4 sampai ke-5 adalah menggerakkan misi diakonia. Mari kita simak bagian ini ketika ditanya bagaimana memastikan pemeliharaan Allah. Bergerak dalam misi diakonia dan menggerakkan. Bergerak secara pribadi dan keluarga lalu menggerakkan orang lain. Kekasih Kristus, hidup ini adalah ibadah. Maka di pagi hari ini bersama-sama bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 2 ayat ini dilakukan, akibatnya adalah ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita melakukan 1, 2, lalu kemudian yang ketiga kita dalam pemeliharaan Allah lebih lagi. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai kedua. Bapak Ibu yang ibadah di tempat ini dan di keluarga masing-masing di rumah sedang memastikan bahwa kehidupan kita mengalami kebaikan, kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Diawali dengan ibadah kepada Tuhan di hari pertama, bulan pertama 2021 ini. Ibadah dilanjutkan dengan abudah. Ritual, ritus dilanjutkan dengan habitus. Religius dilanjutkan dengan spiritual. Artinya gini, kita masih hangat mengingat orang Majus. Orang Majus yang dilakukan datang kepada bayi putra Natal itu sikap hatinya dan sikap tubuhnya sama, yaitu sujud menyembah. Artinya adalah kehidupan ini ibadah dilanjutkan dengan ibadah keseharian. Ibadah memastikan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan itu lalu dalam keseharian dilakukan. Saudara kekasih Kristus, bagian ini juga memberi indikasi bahwa tema Natal PGI adalah bahwa mereka akan menamakan Dia Immanuel. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu yang khusus kepada orang yang melakukan misi. Karena akhirnya orang-orang yang melakukan misi itu memastikan penyertaan dan kehidupan yang berkenan. Ayat yang pertama, ini mengenai korban syukur. Ibadah dimulai dengan pujian. Ibadah dimulai dengan penyembahan. Ibadah dimulai dengan persembahan yang kita miliki atau kehidupan kita. Maka ibadah yang penuh dengan korban syukur, sikap hati, kemudian keputusan perbuatan. Orang mengerti firman Tuhan, orang membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Meskipun capek, meskipun ngantuk, semalaman bersama-sama dengan keluarga, tetap tidak ada alasan datang ke tempat pemujaan atau di rumah karena dibatasi beribadah bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena mau pikirannya diubahkan Tuhan. Kalau kognitif pikiran itu diubahkan, maka sikap afektif itu memiliki pemikiran keputusan. Dan psikomotorik pusat kontrol penggerak hidup kita itu lalu digerakkan oleh pengertian dan keputusan.
Saudara yang mendengar firman Tuhan nangkap melebihi apa yang saya mau sampaikan, ketika keluar dari ruangan ini melakukan adalah bentuk bagian memastikan. Saudara, prinsip pengertian keputusan perilaku ini dilanjutkan dengan diakonia. Ada banyak orang yang tergerak hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi yang memastikan hidupnya mengalami kemurahan Tuhan adalah orang yang bukan hanya tergerak, tapi bergerak. Ayat yang kedua, saudara kekasih Kristus, saya nggak punya alasan untuk berdiakonia karena saya berkekurangan. Misalnya ada yang berkata demikian, saya nggak mungkin bisa melakukan ini. Mau memastikan kehidupan saya yang penuh dengan perkenanan Tuhan itu nggak mungkin karena saya sendiri nggak ada modalnya. Kita cek ayat yang kedua, kita lihat bunyinya, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dimulai dengan ketulusan, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan. Kita pernah mendengar ibadah ketika disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Apakah kemudian ada modalnya? Enggak ada. Saudara kekasih Kristus, rasa cukup itu kata yang dipakai auterkeia, lalu akar katanya auterkes. Mohon maaf saya sampaikan, maksudnya adalah auterkes itu rasa cukup. Rasa cukup ketika Allah itu ada di dalam diriku. Orang ibadah itu membuka hati, hidupnya Allah bertahta di pikiran hati kehendaknya. Yang mau dikatakan bahwa beribadah dengan sukacita akan memberi keuntungan besar, akan memberi modal, akan memberi kepastian untuk bisa melangkah dengan diakonia. Karena jika Allah itu ada di dalam diri kita, sebenarnya siapa yang membuat kebahagiaan, siapa yang membuat kejayaan, kehormatan, umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan itu Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kalau Tuhan itu bertahta di pikiran hati kita, apa yang kurang? Sesungguhnya ini kelimpahan. Sesungguhnya kehidupan yang dicari oleh banyak orang. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak punya alasan untuk tidak bisa memberikan sesuatu. Karena sesuatu itu tidak harus berupa barang. Tetapi apa yang kita miliki ketika Allah itu ada di dalam diri, tentu punya kuasa, tentu punya kemampuan, tentu punya hikmat Tuhan. Saudara kekasih Kristus, maka apa yang kita miliki kemudian kita bagikan dalam kehidupan lainnya sedang memastikan kehidupan kita berkelimpahan. Tuhan tidak mungkin menyuruh kita, Tuhan tidak mungkin menugaskan kita tanpa memberi kekuatan perlengkapan apa yang kita butuhkan ketika kita menjalani melakukannya. Saudara, ayat yang ketiga, maka kemudian hidup dalam perlindungan kepastian dari gembala agung. Bahwa gembala agung itu membawa domba-dombanya aman. Dan ketika masuk dalam pintu aman dikeluarkan dari kandang itu mendapati segala yang diperlukan oleh domba, yaitu minuman air yang sejuk dan rumput yang hijau yang tidak akan habis selamanya dikonsumsi. Ibu bapak kekasih Kristus, yang jadi pertanyaan kita pagi hari ini, yang kemudian membawa kita mengambil keputusan lebih lagi, di tahun 2020, di tahun-tahun sebelumnya, apakah ibadah yang kita lakukan ini hanya sebatas ibadah berhenti di tempat ibadah, atau ibadah yang dilanjutkan bukan hanya tergerak hati pikirannya tetapi bergerak melakukannya. Ketika kemudian ibadah kusuk hanya di gereja tetapi tidak bergerak membantu, ikut bertanggung jawab berbagi bagi yang berkekurangan. Karena di gereja juga ada yang berkelebihan, ada juga yang berkekurangan. Yang berkekurangan saja bisa tetap melakukan diakonia
dalam arti rohani maupun arti jasmani, tetapi kemudian apalagi yang telah berkelimpahan. Melakukan ayat yang pertama dan kedua, akibatnya adalah menerima ayat yang ketiga. Diakonia itu ada 3, KRT, karitatif, reformatif, dan transformatif, pernah diseminarkan di tempat ini. Jadi kalau karitatif itu memberi pancing, reformatif itu memberi kolam, dan transformatif itu kemudian mendistribusikan atau ikannya dapat kemudian dijual. Saudara kekasih Kristus, saya kira program di GKO Bekasi 1 juga melaksanakan hal yang demikian secara komunitas, tetapi hal ini dimulai harus dilakukan secara personal. Ada pemeliharaan, karena kemudian begini, setiap orang percaya diberi modal oleh Tuhan, lalu kita menuai dengan apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara, ya, dengan investasi iman, lalu kemudian memastikan bahwa kehidupan kita akan lebih lagi menerima berkat Tuhan, menerima penyertaan Tuhan, menerima kehidupan yang luar biasa karena aman hati, pikiran, tentram hati ini diperlukan, dan mendapatkan segala sesuatu yang mustahil yang bagi kita dapat melakukannya, tetapi kemudian kita menerimanya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini memaparkan kepada kita. Saudara kekasih Kristus, melakukan misi diakonia sedang memastikan kehidupan kita disertai Tuhan. Karena begini, ketika melihat bagian firman Tuhan di Matius 28, 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, pergi ajar baptis. Ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya penyertaan Tuhan itu kepada orang yang melakukan misi. Untuk itu ibu bapak yang memastikan kehidupannya melakukan misi diakonia, maka sedang memastikan kehidupannya menerima kehidupan yang lebih baik lagi. Bagian yang kedua, ketika ditanya bagaimana memastikan pemeliharaan Allah pada masa depan diri dan komunitas dalam berkat pelindungan dan tuntunan Allah berikutnya. Ayat yang keempat dan kelima jawabannya adalah hidup menggerakkan orang lain untuk melakukan misi diakonia. Ayat yang keempat saya bunyikan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk dalam pintu gerbangnya. Ada banyak orang yang kemudian mentafsirkan bahwa dia memasuki hubungan dalam dengan Tuhan, betul. Dia menyembah Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, seperti pagi hari ini dalam penyerahan ibadah kita, betul. Tapi lebih lagi adalah memasuki rencana Allah, hidup dalam misi ilahi. Untuk saudara begini, saya kira membagikan firman, membagikan teladan, orang tua menginspirasi anak cucunya, inilah yang kemudian dimaksud. Karena ketika orang tua diberkati, kepengennya anaknya juga diberkati, maka masuk dalam rencana ilahi atau menggerakkan misi dunia adalah mengimpartasi. Mengimpartasi itu seperti lautan melimpahkan isinya. Hasil hubungan kita dengan Tuhan itu kemudian diwariskan ke dalam kehidupan anak cucu kita. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan diakonia, duplikasi atau multiplikasi atau menstimulasi, orang lain dipastikan menerima kemurahan tuntunan Allah itu ketika memberi yang terbaik kepada Allah. Maka kemudian ketika anak-anak kita, maka kemudian orang-orang yang dalam tanggung jawab kita,
Bukan hanya mereka mengerti tentang konsep firman Tuhan, tetapi mereka bergerak oleh karena melihat teladan kehidupan kita. Kita sedang memastikan bukan hanya diri yang kemudian dilindungi, diberkati Tuhan melimpah luar biasa, tetapi juga anak cucu kita. Saudara yang punya cita-cita, anak cucuku tidak akan meminta-minta. Anak cucuku akan terkenal menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Anak cucuku maka aku sekolahkan, maka aku beri modal pendidikan, dan lain sebagainya itu. Saudara telah ambil keputusan untuk mengawalinya dengan mewariskan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan itu kepada anak cucu. Dan kemudian mengarahkan anak cucu untuk bermurah hati, hidup untuk kehidupan lainnya. Hidup untuk menabur, hidup untuk menghidupkan kehidupan lainnya. Karena saya yakin percaya begini, di GKU Bekasi 1 ini saya mengamati melihat anak-anakku di GKU Bekasi 1 ini luar biasa. Ada banyak yang jadi pimpinan. Artinya apa? Ada banyak orang menunggu hasil dari pemuritan, hasil dari orang-orang tua, hasil dari produknya GKU Bekasi 1 itu ditunggu banyak orang. Karena mereka akan jadi pimpinan, karena mereka akan jadi berkat, karena mereka akan jadi jawaban, karena mereka akan jadi luar biasa. Tapi ini harus dimulai dari dalam keluarga kita dan komunitas ini. Karena kemudian kita tidak membiarkan apa yang kita miliki, apa yang kita terima itu kita miliki terima sendiri, tetapi diimpartasikan agar orang lain dapat melakukannya, agar orang lain juga berdaya. Saudara kekasih Kristus, memulai sesuatu dengan hal yang kecil. Think big, start small katanya orang berkata. Berpikir besar dengan melakukan perkara-perkara kecil. Ada cerita di awal tahun baru seperti ini, tapi tahun-tahun yang telah lalu. Kebetulan sekolah minggunya pada waktu itu sudah buka. Jadi ada juga di GKO yang belum buka karena masih ada kegiatan. Ini buka karena tidak ada pandemi. Anak sekolah minggu ini datang ke gereja untuk ikut sekolah minggu. Lalu pengasuhnya berkata, "Nak, tempatnya terlalu penuh, jadi mohon maaf tidak bisa masuk ikut sekolah minggu." Seorang pastor yang kemudian melihat anak itu tidak masuk di ruangan sekolah minggu itu langsung tahu kenapa alasannya. Bukan karena sesat, karena kalau disisipkan satu anak tetap masih bisa. Masalahnya adalah anak ini lusuh, anak ini kumal, anak ini tidak terawat. Wanita kecil ini singkat cerita berteman dengan pastor. Dan pastor mengunjungi anak ini bukan hanya di hari Minggu, tetapi banyak hal yang diimpartasikan, banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang diterima, banyak hal yang menerima bimbingan. Singkat cerita, karena anak kecil ini berkekurangan dan obat-obatan juga tidak tersedia. 3 bulan pertemanan dengan pastor, anak kecil ini kemudian sakit dan dipanggil Tuhan, meninggal. Ibunya sendirian karena tidak ada bapaknya dan anak ini satu-satunya. Ibunya undang pastor dan pastor segera datang ke rumah anak kecil ini. Ketika membersihkan kamar, anak kecil ini di bawah bantal itu ada bungkusan dan dibuka bungkusan itu berisi 3 keping uang 3 sen. Lalu 3 sen itu disertai dengan tulisan. Anak kecil ini berkata, "Saya mau menabung agar bisa menjadi lebih luas dan saya dan teman-teman saya bisa ikut sekolah minggu," katanya. Saudara, ketika pastor melihat hal itu dan pastor tahu persis persoalannya,
maka pastor ini dengan lembut hati dan tidak bisa ditahan air matanya berlinang. Dia berpikir mengenai anak kecil, berpikir besar. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia bawa 3 sen itu dengan kertas tulisan kerinduan anak kecil ini. Lalu dikumpulkanlah majelis-majelis yang ada, para pelayan, kemudian dibacakan mengenai kerinduan anak kecil ini yang pengen menerima berkat Tuhan lebih banyak lagi dengan orang-orang yang senasibnya. Tergerak, terdengar juga oleh investor, dan investor tahu, kemudian menyediakan lahan yang luas dan minta diganti dengan 3 sen tadi. 3 sen bisa berwujud tanah yang luas. Kemudian berita itu juga ditulis karena ada anggota jemaat yang menjadi wartawan, ditulis oleh wartawan, lalu disimak oleh banyak orang, kemudian menggerakkan banyak orang yang peduli, yang kemudian tanah itu dibangun. Singkat ceritanya, megah sebuah gereja yang besar, sebuah universitas yang menampung banyak mahasiswa, dan kemudian berpuluh-puluh tempat ruangan untuk sekolah minggu, dan ratusan pengasuh sekolah minggu. Ada banyak orang dibina, ada banyak orang diberkati, ada banyak orang yang kemudian dapat memenuhi harapannya, ada banyak orang dididik, ada banyak orang yang menjadi orang-orang yang luar biasa memberi jawaban persoalan di negaranya. Saudara, di satu ruangan yang kosong, di ruangan itu ditaruhlah gambar pastor, gambar anak kecil, dan dibingkai 3 sen. Apa yang kemudian kita dapat dari makna rohani yang saya ceritakan ini sesungguhnya terjadi, bukan hanya gambaran. Seorang anak kecil yang tidak punya modal apa-apa, modalnya adalah Tuhan, modalnya adalah kerinduan, maka bisa menggerakkan menjadi sebuah proyek pelayanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengundang banyak orang yang kemudian terlibat di dalamnya. Saudara kekasih Kristus, mulai dari 3 sen bergulir menjadi komunitas diakonia yang luar biasa. Maka ayat yang ke-5 saya bunyikan kepada kita sekalian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari mimbar utama ini saya sampaikan bukan hanya selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru dengan berkat Allah yang baru, tetapi saya sampaikan dari mimbar utama ini. Setiap Bapak Ibu Saudara yang beribadah di tempat ini, setiap Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing, bahwa sesungguhnya apa yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan, lebih banyak yang belum Bapak Ibu Saudara terima. Maka untuk memastikan itu, Bapak Ibu Saudara seberapa yang ada, seberapa yang mampu dengan tenaga, pikiran, waktu yang ada untuk berdiakonia, maka engkau sedang memastikan semua apa yang ada disediakan Allah di alam roh, di alam surga itu pindah ke tangan kita. Yaitu kekayaan, kejayaan, kehormatan, umur panjang, hubungan kekal dengan Allah, mewariskan itu ke dalam anak cucu kita. Saudara, ini harus ngambil keputusan. Kita tidak boleh hanya tergerak, tetapi mengundang kita untuk bergerak. Karena Tuhan Yesus selalu minta tanggapan. Maukah engkau sembuh? Percayakah engkau akan hal ini, saudara? Maka kemudian bagian ini juga memberi indikasi bahwa ketika sakit, Tuhan Yesus perintahkan, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ketika kita berkekurangan, aku enggak punya apa-apa Tuhan, apa yang ada padamu? Tongkat penghalau lembu, pakailah itu.
maka Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sedang hidup dalam kelimpahan tahun Yobel, penggenapan janji firman Tuhan. Bagian ini juga banyak diberi contoh oleh Amang, Inang, Obung sekalian yang hidupnya sukses luar biasa. Modalnya adalah hubungan dengan Allah. Modalnya adalah tekun. Modalnya adalah berlutut. Modalnya adalah terus taat, terus setia, terus lakukan, terus kemudian lakukan. Maka sesuatu yang kemudian terjadi di luar dugaan kita. Sesuatu yang kita tidak pernah rancangkan tetapi itu disediakan bagi kita. Saudara kekasih Kristus, dari mimbar utama ini ketika ditanya bagaimana memastikan pemeliharaan Allah di masa depan di dalam diri dan keluarga, maka yang pertama sampai ketiga melakukan misi diakonia dengan investasi iman. Dan yang kedua ketika ditanya bagaimana memastikan pemeliharaan Allah di masa depan diri dan komunitas GKO Bekasi 1 ini, yaitu menggerakkan misi diakonia. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Marsi togu-toguan. Apa itu? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita karena firman Tuhan telah dinyatakan. Saudara kekasih Kristus, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang hari ini mengambil keputusan karena telah mendengar firman Tuhan untuk bukan hanya berakar tetapi bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan mempraktekannya adalah alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin. Kekasih Kristus, kita meresponi firman Tuhan bersama kita menyanyi dari Kidung Kesan 484 bait pertama ketiga atau Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Mari kita dengan penuh sukacita berdoa syafaat bersama-sama.
Bapa Maha Kudus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, dan kami telah memutuskan melakukan kehendak-Mu, karena hidup ini bukan ditentukan oleh pendapat kami, oleh perasaan kami, tetapi ditentukan oleh firman Tuhan, oleh apa kata Tuhan. Maka kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami pagi hari ini, baik yang ibadah di rumah maupun di pemujaan ini, sedang memastikan penyertaan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan masa lalu, dan kami juga mengucap syukur berkesempatan memastikan kehidupan kami, karena kehidupan alam nyata ini, kemenangannya, keberhasilan, kesuksesannya didahului oleh kemenangan di dunia roh. Kami yang datang kepada Tuhan menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami pada tanggal 1 bulan 1 2021 ini. Kami sedang memastikan perlindungan Tuhan. Kami sedang memastikan penyertaan Tuhan. Kami sedang memastikan seluruh kehidupan yang Tuhan berkati yang berkenan. Dan sementara itu kami meyakini bagian firman Tuhan yang kami aminkan di pagi hari ini. Dengan kami berdiakonia, bukan hanya dengan segala sesuatu yang kami miliki, harta benda, tetapi kecerdasan kami, kemampuan pikir kami, hikmat kami, pengalaman hidup kami yang kami bagikan ke dalam kehidupan lainnya. Kami sedang memastikan diri ini dalam perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada banyak orang-orang tua yang menjadi teladan hidupnya, yang kemudian menginspirasikan kehidupannya, yang memotivasi, mendorong kami untuk melakukan sama seperti orang-orang tua kami di tempat ini. Terima kasih, teladan yang nyata itu tinggal kami mengikutinya, dan kami diciptakan melebihi harapan orang-orang yang mengasihi kami dan melampaui orang-orang yang mengasihi kami dan melampaui harapan kami sendiri. Kami tidak akan pernah tahu begitu dahsyatnya hidup kami ini Tuhan, sampai kami mewujudkan melakukannya. Kami pagi hari ini berkesempatan berdiri di antara Tuhan dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan orang-orang yang dalam tanggung jawab kami. Maka kami sedang memastikan mereka dalam perlindungan, dalam berkat perkenanan Tuhan. Dengan kami berdoa ini ya Tuhan. Saudara kami ada yang jauh dari Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, saudara kami yang sedang berkekurangan, saudara kami yang mengalami musibah dan persoalan. Kami bawa mereka, nama mereka satu persatu ya Tuhan. Saat jam pemberitaan firman Tuhan dibentangkan, dan saat ini kami berdoa, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, karena kami sedang berdiri di antara Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi, dan kami mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Maka kami doakan mereka, khususnya anak cucu kami ya Tuhan, dalam kehidupan yang memprihatinkan pada kondisi penyebaran COVID-19 dan kelompok radikal yang merajalela, yang negara ini upayakan untuk tertib hukum dan tertib negara ini. Kami tetap hidup dalam segala sesuatu yang disebut ketidakpastian, tetapi kami memastikan hidup kami digandeng, dilindungi, diberkati, disertai Tuhan. Demikian anak cucu kami adalah menjadi anak cucu yang sukses, yaitu mencapai maksud Tuhan, bukan sukses pencapaian sesaat, tetapi sukses dalam perjalanan kekal dengan Tuhan, menerima kejutan-kejutan dari Tuhan, dipromosikan, memiliki karunia baru, memiliki talenta, memiliki posisi kewenangan dan kehidupan yang terus naik. Kami mengucap syukur itu terjadi. Maka pagi hari ini kami menatang doa bersama untuk Pak Gembala Sidang, Pak Pendeta Rismers Wi Cornelis, untuk Pak Pendeta Emeritus Bob Siahaya, untuk Pak Pendeta Wisimorangkir segenap keluarganya, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang terus berdoa, dan kami doakan ya Tuhan, agar semua persoalan sakit penyakit itu berlalu,
Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan beracara dalam hidupnya. Sehingga sungguh apa yang dikonsumsi, diminum menjadi obat tenaga medis, demikian para medis juga dipakai Tuhan, keluarganya dan kami sekalian dipakai Tuhan untuk menjadi penyembuh bagi hamba-hambamu ini. Kami menyerahkan di hari baru, kehidupan baru, di bulan dan tahun yang baru ini, kiranya pengharapan, kerinduan yang telah ada dalam diri hamba-hambamu menjadi nyata dalam kehidupannya oleh kuasa Tuhan. Kami juga doakan seluruh majelis jemaat GKO Bekasi 1 ini yang hidupnya terus senantiasa mengimpartasi, terus hidupnya berusaha untuk menstimulasi, mendorong orang lain melakukan firman Tuhan, rencana dan program yang ada di gerejamu ini, maka kami doakan mereka yang bekerja keras melebihi kami sekalian, diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya senantiasa. Apa yang menjadi program rencana kerja tahun 2021 ini Tuhan juga beracara. Kami juga mendoakan GKO Bekasi 1 pos pelayanan di Kupang. Tuhan Yesus yang memberi, Tuhan Yesus yang memelihara, menumbuhkan dan memberikan buahnya. Demikian kami doakan GKO Bekasi 3 pos pelayanan di Denpasar, Bali, GKO Bintaro Jaya pos pelayanan di Blora dan yang baru bergabung kemarin, GKO Jemaat Keroncong Permai Jati Uwung Tangerang. Ada 68 KK dan sekitar 200 jiwa yang bergabung dengan GKO. Hari-hari ini Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bersama-sama dapat mengelola, untuk bersama-sama kami dapat bergerak bersama-sama, agar kami bersama-sama diberkati Tuhan, karena sungguh Tuhan yang bekerja, yang melakukan itu, sehingga perkara-perkara yang mustahil itu Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Bangsa negara tercinta Indonesia kami doakan upaya untuk pemutusan pencegahan penyebaran COVID-19, baik serum yang telah disediakan dan semua solusi yang disiapkan biarlah berjalan dengan baik dan lancar di bulan pertama, di tahun pertama 2021 ini. Kami doakan anak-anak kami agar bisa beraktivitas untuk sekolah tatap muka langsung, bukan online lagi. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang merindukan ibadah langsung, agar secara bertahap dan kami dimungkinkan untuk bisa kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman kami juga semakin kuat, karena kami punya waktu banyak untuk hubungan dengan Tuhan, dan kami menjadi akrab, menjadi lebih indah hubungan kami dalam keluarga, karena kami juga banyak waktu dengan keluarga. Terima kasih apapun yang terjadi, kami sampai di tahun awal 2021 ini juga karena kemurahan Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang telah memberikan itu semua. Kayak mengucap syukur, Engkau memberikan karunia, talenta, kemampuan, kecerdasan, hikmat dari Tuhan. Maka kami impartasikan, maka kami lipat gandakan dalam kehidupan lainnya. Terima kasih, kami yakin dan percaya anak-anak kami dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi Tuhan pelihara. Demikian anak-anak kami yang dalam masa mencari pekerjaan mendapat pekerjaannya dengan tetap. Anak-anak kami yang mencari pasangan, Tuhan sediakan pasangannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian kehidupan masa depan kami yang Tuhan nyatakan dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya ketika kami menekuni segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, maka kami akan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa, dan doa ini telah dituntun Tuhan sampai kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demikian jawabannya hanya bersumber dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah ayat Alkitab penuntun bagi kita dalam memberikan persembahan syukur yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Amin. Sambil kantong persembahkan dijalankan, kita bernyanyi dari NKB nomor 208 batch 1 dan seterusnya. Sampai senja, nantikan tuayan pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Surya di kebayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kami. Kami percaya Engkau juga akan
mengaruniakan segala sesuatu bagi kami yang berserah kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, juga seluruh hidup dan kerja kami. Pakailah sebagai alat kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama tahun baru ini, seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Maka dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, kita bersama menyanyi dari Kidung Kesaan 544 bait pertama kedua atau Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakmu, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan kuatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau remah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Saudara-saudara kekasih, firman kebenaran telah saudara dengar. Pilihan saudara hari ini menentukan hari-hari hidup saudara di sepanjang tahun ini. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaran kami, menjadi penasihat-penasihatku. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Maka kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya, dan berjanji untuk memegang serta memelihara firman-Nya dengan segenap hati. Karena itu, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Nyatakanlah Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pikiranmu, katamu, dan tindakanmu, sehingga seluruh hidupmu merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesamamu. Maka untuk itulah kamu membuka hati menerima berkat Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu
dari awal tahun baru ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.